Suaranya masih di mute sepertinya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Jenengan sehat nggih? Alhamdulillah, alhamdulillah, Bifter. Alhamdulillah. Wah, jadi teman-teman peserta webinar malam hari ini, saya perlu memperkenalkan singkat saja. Nanti Mas Alfian biar sambil memperkenalkan sambil berjalan gitu. Beliau ini merupakan alumni S3 ya dari Darul Hadis Universitas Al-Qarawiyun di Maroko. Yang menarik, beliau juga selain menyelesaikan studinya di Maroko, beliau ini fokus sekali kepada kajian hadis. Karena semenjak S1 beliau juga aktif belajar di salah satu pesantren yang memang langsung menginduk kepada Kiai Ali Mustafa Yakub di Ciputat. Sampai akhirnya beliau lanjut studinya di Maroko, dan di akhir studinya itu beliau mendapatkan beasiswa beasiswa penelitian, disertasi untuk menyelesaikan disertasi beliau di Maroko. Kalau teman-teman nih saya sedikit promosi karena saya juga membaca langsung tulisan beliau. Tulisan beliau tuh yang saya juga ingat dan juga masih saya baca sampai hari ini adalah berkaitan dengan Ramadan ala Nabi, dan beliau juga baru nulis buku nih terbaru, buku berjudul Salawat Nariyah. Wah, nanti beliau akan meng-highlight singkat juga sambil menceritakan tentang buku barunya tentang Salawat Nariyah. Mas Alfian, tadi Mbak Nurul dan Mas Malik sudah banyak bercerita tentang bagaimana catatan beliau sebagai kader NU yang belajar di luar negeri. Sekarang giliran jenengan. Menurut jenengan ini apa sih sebenarnya landasan, alasan jenengan sebagai seorang santri, pernah belajar di pesantren-pesantren, melanjutkan ke luar negeri? Apa yang menjadi landasan? Kira-kira apa yang menjadi pembeda? Ini langsung 2 pertanyaan nih, biar langsung dirapel. Alasannya kenapa belajar di luar negeri, dan yang kedua, apa yang menjadi perbedaan mendasar dan terbesar antara pendidikan di Maroko yang antum merasakan dengan pendidikan yang ada di Indonesia kurang lebih. Silakan, Mas Alfian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd, Allahumma lakal hamd. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihi al-qad wa tanfariju bihi al-qura wa dhabil hawaij wa tunallu bihi ar-raghaib wa husnul khawatimi wa yusrul ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama dan yang paling utama, terima kasih Mas Dito, pendiri Santri Mengglobal. Masya Allah, barakallahu fiqh. Masya Allah, ini luar biasa beliau di Mas Dito ini. Alhamdulillah sudah punya anak satu yang ganteng ya. Semoga jadi anak yang soleh. Kemudian yang terhormat juga saya sapa dulu, ada Syekh Malik ini dari Australia, dari ujung selatan sana. Masya Allah. Salam kenal, kita bertemu lagi Mas Malik. Alhamdulillah. Apa kabar, Syekh? Baik sekali, kangen. Saya masih di Maroko, saya ingin berkunjung ke sana. Saya sudah di Indonesia sekarang. Baru selesai. Saya baru selesai, alhamdulillah baru selesai. Terus saya sapa juga ada Ning Nurul Umah ya. Hanya ini apa? Apa hanya Hidayatul Ummah. Hidayatul Ummah, Nurul Hidayat. Iya, Mas Alfian. Ya, cahaya petunjuk umat. Luar biasa. Maaf nih. Masya Allah. Alhamdulillah, salam kenal juga. Marhaban ke Mbak Nurul, Neng Nurul sama Syekh Malik ini kalau ke Maroko nanti bisa ajak-ajak saya. Insya Allah jadi guide gratis nanti. Alhamdulillah saya selama di Maroko itu ya, selain saya kuliah di akhir ya, setahun terakhir setelah saya menyelesaikan disertasi saya bisa napak tilas ya, dan menggait lah. Jadi guide di Maroko, Spanyol dan Portugal lah. Baik, kita kembali ke pertanyaan semula. Apa latar belakang ya khalqiyah kemudian saya bisa ke Maroko? Pertama, biasanya saya bilang begini kalau ditanyain, kenapa kok pilih Maroko gitu. Saya bilang begini, saya sebenarnya tidak pernah memilih Maroko. Allah yang memilihkan saya Maroko. Ini serius tapi santai. Jadi begini, biasanya saya itu kalau setelah kok gini, biasanya kalau setelah
mau selesai menyelesaikan bidang setelah SMA. Saya punya cita-cita mau kemana. Nah, kemudian saya bikin biasanya beberapa tempat yang akan saya jadikan perguruan tinggi. Akhirnya kemudian saya bisa ke UIN, Syahdatullah, S1. Dan setelah itu, S2-nya ini yang menarik. S2 ini dulu saya punya cita-cita ke 5 tempat. Pertama ke Leiden, di tempatnya Mas Tito itu ya di Belanda sana. Yang kedua di Harvard University. Yang ketiga di Oxford di Inggris. Yang keempat di Al-Azhar, Kairo. Yang kelima di Beirut, di Lebanon. Jadi Maroko tidak pernah ada dalam impian saya. Makanya saya kemudian menjawab kalau ada yang nanya, kenapa kok milih Maroko? Saya tidak pernah memilih Maroko. Allah yang memilihkan Maroko. Dan subhanallah, di Maroko ini banyak ilmu yang saya dapat. Walaupun sebenarnya sedikit sekali yang saya dapat. Di antaranya buku ini, di antaranya Surat Nariyah ini adalah yang pengarangnya ternyata orang Maroko. Syekh Ibrahim At-Tazi, Abu Ishaq, Abu Salim, Ibrahim bin Ahmad At-Tazi. Nah, ada 396 halaman ini. Dan banyak juga ulama-ulama yang ternyata kita itu orang Indonesia itu berhutang ya, banyak kepada orang Maroko. Di antaranya adalah kitab Ajurumiyah. Kitab Jurumiyah ini ternyata yang ngarang orang Maroko, orang Berber, bukan orang Arab, orang Berber. Orang asli penduduk Maroko, Jurumiyah. Ketika Mbah Maimun ke Maroko 2011, Mbah Maimun itu selalu kalau ketemu orang syekh-syekh di Maroko, walaupun lebih muda dari beliau, beliau mengatakan antum syuyukhi wa ana tilmidukum. Kalian itu guru kami dan saya adalah gurumu. Kenapa? Karena kata Mbah Mun, kitab yang pertama kali masuk ke dada saya adalah kitab karangan orang Maroko, yaitu apa? Kitab Jurumiyah. Subhanallah. Itu cerita Mbah Mun. Ada lagi kitab namanya Dalailul Khairat. Dalailul Khairat ini juga banyak diamalkan orang Indonesia. Dan yang mengarang juga orang Maroko, namanya Imam Ghazuli. Ya, makamnya di Marrakesh. Di samping juga ini tadi, Surat Nariyah ini makam yang mengarang juga orang Maroko. Ala kulli hal, kita kembali ke tadi. Banyak ilmu yang Maroko ini belum digali. Sedikit sekali orang-orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang belajar ke Maroko. Bahkan waktu saya ke Maroko 2010 itu masih jumlahnya pelajar itu baru 30-40 orang. Sekarang sudah ratusan, alhamdulillah. Sudah ada beberapa kerjasama. Yang pertama, sebelum 2010 itu ke Maroko hanya satu pintu, yaitu dari Kementerian Agama. 2010 mulai ada pintu kedua, yaitu dari PBNU. Salah satunya saya, duta pertama PBNU, kirim ke sana. Berkat Kiai Haji Said Akil Sirot yang diundang untuk ceramah di depan raja pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kadernya 15 di sana, di antaranya saya. Dan sekarang sudah 8 duta, ya, kurang lebih dapat 8 utusan PBNU. Alhamdulillah. Dan kemudian ada utusan lagi dari Madrasah Diniyah Putri Padang Panjang. Alhamdulillah. Ada pintu ketiga. Alhamdulillah. Ada juga utusan dari 5.000 dokter. Kementerian Agama ada juga. Alhamdulillah. Jadi dia mandiri mencari LOE dengan kenalan dosen-dosen atau dekan di sana. Alhamdulillah dia mandiri. Satunya teman saya namanya Saiful Anwar. Sekarang dia sudah lulus S2, sekarang melanjutkan S3 di Maroko. Alhamdulillah. Jadi menurut saya di luar negeri itu banyak ilmu pengalaman yang mestinya didapat oleh seorang thalibul ilmi. Tapi ini kenyataan, saya berbicara kenyataan. Belum tentu juga orang yang belajar ke luar negeri itu bisa sukses ketika selesai. Kenapa? Ada beberapa orang yang ke luar negeri tapi malas. Di luar negeri kumpul sama orang Indonesia. Ya. Akhirnya pulang ke Indonesia nggak bisa bahasa Arab. Negeri sama orang Indonesia. Negeri yang Indonesia bosan pesantren pulang tahu di pesantren biasa pulang orang ini
tahu di Yaman apa pertanyaannya? Mas Alfian, Ya. masih terdengar ya? Pertanyaan kedua apa? Iya, Mas Alfian mungkin bisa kasih catatan Masih. Bisa kasih catatan singkat ya Mas buat kita ini. Kira-kira apa yang menjadi perbedaan mendasar sistem pendidikan nih yang dirasakan selama di Maroko dengan yang pernah Mas rasakan saat belajar di pesantren ataupun juga di universitas? Kira-kira apa yang menjadi perbedaan mendasar dalam iklim akademiknya gitu Mas? Ya, perbedaannya sistemnya begini. Di Maroko ini kita bisa mendapatkan kelebihan yaitu kalau kita rajin bisa mendapatkan bahasa Prancis karena bahasa keduanya adalah bahasa Prancis. Ya, itu diantaranya sistemnya memang banyak berkiblat kepada Prancis karena memang dijajah oleh Prancis selama 44 tahun. Ya. Itu diantaranya. Kalau keilmuan luar biasa banyak sekali di Maroko ya. Namanya juga Maghrib. Oke, ini menarik ya yang tadi disampaikan oleh Mas Alfian. Jadi apalagi Mas Alfian sempat meng-highlight kunjungan Mbah Mun saat ke Maroko. Beliau juga beberapa kali menyatakan bahwasanya ya kita banyak belajar dari ulama-ulama Maroko yang juga mengarang kitab yang dipelajari di Indonesia, dan ini juga menjadi salah satu khazanah penting yang bisa untuk dikaji, dipelajari lebih lanjut oleh para pecinta ilmu, santri-santri dimanapun mereka berada, khususnya mereka yang ada di dalam naungan Nahdlatul Ulama. Ya, sebagaimana kita mengambil tema pada seri pertama dari rangkaian webinar series diskusi akhir pekan spesial 95 tahun Nahdlatul Ulama, saya juga ingin kembali merefleksikan dan memberikan catatan tambahan lain bahwasanya ada beberapa fenomena menarik yang juga masih sering hinggap di beberapa catatan di beberapa masyarakat kita. Ini khususnya buat teman-teman yang di barat. Saya akan kembali ke teman-teman yang di Australia dan di Inggris. Beberapa pertanyaan yang juga mungkin akan sering datang ke kita nih sebagai orang yang mungkin tinggal di perkotaan dan juga mungkin mereka yang ada di desa juga mungkin banyak yang bertanya, santri kok belajarnya ke barat gitu loh. Yeah. Santri kok belajarnya ke Australia, santri kok belajarnya ke Inggris, santri kok belajarnya ke Eropa, kenapa nggak ke Mesir, kenapa nggak ke Maroko yang memang sudah jelasnya begitu. Nah, ini stigma-stigma ini saya pengen ada catatan dari NU muda yang sekarang menempuh studi di barat. Saya juga mohon mungkin bisa dikaitkan dengan bagaimana ini juga bisa berdampak kepada ikhtiar meminimalisir Islamofobia.